Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apakah bermadhab itu wajib? Ya. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bermadhab itu sama dengan bermetode. Karena madhab itu sendiri adalah himpunan pendapat dan teori yang saling berkaitan satu sama lain. Atau bisa dikatakan madhab itu merupakan jalan termudah bagi seseorang untuk mengamalkan Islam secara komprehensif. Bisa kita bayangkan, kita seorang muslim ketika kita tidak bermadhab, sungguh akan sulit sekali menemukan kesimpulan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ya, karena untuk memahami Al-Quran dan hadis itu butuh sekali banyak ilmu. Di antaranya adalah ilmu uslub bahasa Arab, yaitu seperti nahu harus kita kuasai, saraf harus kita kuasai, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu ma'ani, sehingga kita bisa paham betul itu bahasa Arab. Ya, karena orang Arab sendiri pun belum tentu akan paham bahasa Arab itu sendiri. Kita pernah dengar dulu Imam Syafi'i pernah belajar kepada suku Baduy untuk mempelajari bahasa Arab itu lebih dalam. Bukan maksudnya bahasa Arab itu orang bisa berbicara bahasa Arab, itu bukan. Itu sopir di Mekah pun bisa berbicara bahasa Arab. Begitu juga harus menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti ilmu tafsir, kaidah tafsir, kemudian asbabun nuzul, kemudian juga nasakh wal mansukh, kemudian juga mutlak wal muqayyad, dan juga ilmu usul fiqh dan ilmu-ilmu yang lain yang bisa menjadi alat supaya kita paham maksud daripada Al-Quran dan hadis. Tentunya tidak semua orang akan mampu menguasai ilmu-ilmu tersebut, sehingga kita di dalam belajar fikih itu dikenal dengan istilah mujtahid dan muqallid. Mujtahid itu adalah orang yang mampu berijtihad, orang yang mampu mengeluarkan kesimpulan daripada satu permasalahan, kesimpulan hukum daripada satu permasalahan yang dipahaminya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya mujtahid, dan itu tidak banyak. Sedangkan muqallid adalah orang yang mengikuti mujtahid, orang yang mengikuti pendapat atau mengikuti kesimpulan hukum daripada mujtahid. Itu namanya muqallid. Sehingga antara mujtahid dan muqallid itu lebih sedikit, muqallid itu lebih banyak. Dan ini memang terjadi bahkan di masa sahabat. Sahabat itu walaupun mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selepas Nabi meninggal, itu antara satu sahabat yang lain mengikuti sahabat yang lebih unggul. Nah, misalkan ada permasalahan yang mereka tidak ketahui, mereka datang ke Abu Bakar bertanya, atau mereka datang kepada Umar bertanya, datang kepada Aisyah, datang kepada Ibnu Abbas misalkan. Artinya di situ sudah ada mujtahid dan muqallid. Ada muqallid dan mujtahid. Begitu juga setelah masa sahabat, tabi'in, tabi'in, apalagi masa kita sekarang. Nah, maka sekarang dikenal dengan 4 madhab. Ya, yang masih eksis itu adalah 4 madhab, walaupun sebelumnya itu banyak. Imam Syafi'i merupakan mujtahid. Imam Hanafi merupakan mujtahid. Imam Hambali merupakan mujtahid. Imam Maliki merupakan mujtahid. Sedangkan kita dan ulama-ulama yang mengikuti ulama tersebut namanya muqallid. Lalu bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya berarti orang yang awam seperti kita itu wajib mengikuti orang yang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang pintar jika kalian tidak mengetahuinya. Karena kita semua itu tidak dituntut untuk menjadi mujtahid. Bayangkan kalau setiap umat Islam itu dituntut untuk menjadi mujtahid. Nah, bagaimana nanti pertumbuhan ilmu pertanian karena sudah disibukkan dengan ilmu syariat? Bagaimana nanti pertumbuhan ilmu kedokteran karena sudah disibukkan dengan ilmu syariat? Maka sudah ada porsi masing-masing, yang mana kita sebagai orang yang tidak tahu mengikuti orang yang tahu. Sama seperti kita ini sakit nih, kemudian datang ke dokter, dokter bilang, oh setelah dianalisa penyakit Anda ini, tolong minum obat ini. Nah, berarti kita sebagai pasien bisa dikatakan muqallidnya dokter.
mengikuti apa yang disarankan oleh dokter. Nah, begitu juga dengan dalam hal agama. Ketika kita tidak tahu, kita bertanya kepada orang yang alim, itulah namanya muqallid ketika kita mengikuti pendapat orang alim itu. Dan pendapat itu tidak terlepas daripada Al-Quran dan hadis. Semua pendapat-pendapat dan juga hasil kesimpulan hukum itu berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya juga pemahaman. Pemahaman ini tidak mungkin sama antara satu dengan yang lain. Tidak mungkin sama antara satu mujtahid dengan mujtahid yang lain. Pemahaman. Ya, karena tidak ada yang qat'i dalam hal pemahaman. Namanya juga pemahaman. Jadi kesimpulannya adalah bagi kita orang awam wajib mengikuti madhab dan dianjurkan adalah salah satu madhab yang 4 tersebut. Imam Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan juga madhab Imam Ahmad bin Hambal yang masih ada di dunia ini, yaitu masih berlanjut sampai sekarang. Mungkin ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.